action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afniha Maktasabila dari absen 2, dari Salama dari absen 9, Emma Anissa Azhara dari absen 10, dan Ria Yulia Putri dari absen 28. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak penjajahan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Penjajahan di Indonesia merupakan proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai kekuatan asing, terutama Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Proses ini menandai peralihan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan lokal ke dominasi asing, berdampak signifikan pada aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya Indonesia. Penjajahan ini seringkali dikaitkan dengan imperialisme, yaitu keinginan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh, serta kolonialisme, yaitu pengembangan dan pemeliharaan koloni. kedatangan bangsa Eropa dan awal kolonialisme. Pada abad ke-16, bangsa Eropa terutama Portugis tiba di Indonesia untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Portugis awalnya fokus pada Maluku, tetapi pengaruh mereka terbatas. Kedatangan Spanyol juga tercatat, meskipun pengaruhnya tidak seluas Belanda. Belanda melalui VOC secara bertahap memperluas pengaruhnya, mengalahkan persaingan Eropa dan menguasai banyak wilayah di Nusantara. Proses ini berlangsung lambat dan bertahap, melibatkan perjanjian dengan penguasa lokal dan juga peperangan. Ekspansi teritorial dan sistem tanam paksa. Pada abad ke-19, Belanda memperluas kekuasaannya secara signifikan di Nusantara. Mereka menerapkan sistem tanam paksa, memaksa petani untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu. Sistem ini menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, ditandai dengan kelaparan dan penyakit. Meskipun sistem ini kemudian direorganisasi, perusahaan swasta Eropa mulai mendominasi ekonomi Jawa. Perlawanan dan kebangkitan nasionalisme. Penjajahan Belanda memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia, baik dalam skala kecil maupun besar. Perlawanan ini menunjukkan keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme mulai berkembang, membentuk partai politik dan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Penguasaan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Selama Perang Dunia II, Jepang menguasai Indonesia. Penguasaan Jepang meskipun kejam melemahkan kekuasaan Belanda dan secara tidak langsung membantu mempercepat kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut, menghadapi upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Tujuan utama kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan bangsa Eropa di Indonesia dapat dirangkum dalam satu semboyan terkenal, yaitu 1. Gold, mencari kejayaan. Tujuan ini adalah motivasi ekonomi utama bangsa-bangsa Eropa ingin mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya dari sumber daya alam di Indonesia, terutama rempah-rempah. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada memiliki nilai yang sangat tinggi di Eropa karena berfungsi sebagai pengawet makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Setelah revolusi industri, tujuan ini berkembang menjadi mencari bahan baku industri dan tempat untuk memasarkan hasil industri mereka. 2. Glory, mencari kejayaan. Glory adalah ambisi untuk memperluas kekuasaan dan kejayaan bangsa. Dengan menguasai wilayah lain, sebuah negara akan dianggap memiliki kekuasaan dan prestise yang tinggi di mata dunia. Semakin luas daerah
jajahan yang dimiliki, semakin jaya pula bangsa penjajahan tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan keinginan untuk menguasai perdagangan dunia dan membangun basis militer strategis. 3. Gospel, menyebarkan agama. Tujuan ini adalah misi penyebaran agama Kristen. Bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, merasa memiliki kewajiban suci untuk menyebarkan ajaran agama mereka ke seluruh dunia. Mereka mendirikan gereja dan sekolah misi di wilayah jajahan dengan harapan dapat menguasai pikiran dan jiwa penduduk setempat. Penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia meninggalkan dampak yang sangat mendalam dan kompleks di berbagai aspek kehidupan. Dampak-dampak ini dapat kita lihat dari sisi positif maupun negatif, meskipun dampak negatifnya jauh lebih dominan dan merugikan bangsa Indonesia. Dampak negatif: 1. Bidang ekonomi. Terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Indonesia. Monopoli perdagangan dan tanam paksa. Sistem ekonomi uang yang diperkenalkan juga sering kali merugikan dengan adanya utang dan bunga yang mencekik. 2. Bidang politik. Kedudukan para penguasa pribumi seperti raja dan bupati dilemahkan dan dijadikan bawahan pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial menerapkan politik adu domba. 3. Pada bidang sosial dan budaya. 1. Terjadinya diskriminasi rasial yang memisahkan masyarakat ke dalam kasta. 2. Penindasan dan perbudakan yang marak terjadi. 3. Upacara adat dan tradisi di istana-istana kerajaan dihilangkan untuk digantikan dengan tradisi barat. Selanjutnya pada bidang pendidikan, yang pertama yaitu sistem pendidikan yang dibangun pemerintah kolonial sangat diskriminatif dan hanya ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja administrasi yang murah. Yang kedua, akses pendidikan modern sangat terbatas bagi kaum pribumi. Beberapa aspek dapat diinterpretasikan sebagai dampak positif meski dengan catatan penting bahwa hal ini sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita. 1. Perkembangan infrastruktur. Penjajahan membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah eksploitasi sumber daya alam dan mobilitas pasukan. 2. Pengenalan sistem pendidikan dan kesehatan modern. Meskipun aksesnya sangat terbatas dan lebih diprioritaskan untuk kalangan elit atau kepentingan penjajah. 3. Kontak dengan dunia luar. Penjajahan memaksa Indonesia berinteraksi dengan dunia luar, memperkenalkan ide-ide dan teknologi baru. Ini memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan Indonesia. Meskipun kontak ini dilakukan secara fisik, setara dan merugikan. Perkembangan administrasi dan birokrasi modern. Sistem administrasi dan birokrasi modern meskipun dibentuk untuk kepentingan kolonial meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan modern di Indonesia setelah kemerdekaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.